Hai sahabatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau rider muda Indonesia Veda Ega Pratama mengaku banyak dapat pelajaran usai mengakhiri musim Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up setelah hasil balapan kedua seri terakhir di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli, Italia, Minggu 14 September. Rider binaan Honda itu pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Astra Honda saya bisa melangkah sejauh ini. Juga keluarga dan pecinta balap Indonesia yang selalu support. Banyak pengalaman dan tantangan yang saya hadapi di RBRC 2025 dan tentunya senang bisa menduduki peringkat kedua klasemen. Semoga dengan semua pengalaman dan pelajaran yang saya dapat, bisa lebih baik lagi ke depannya, ujar Veda menambahkan. Start dari posisi kedua, Veda mengakhiri balapan kedua Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 GP San Marino di posisi keempat. Namun ia mendapatkan hukuman penalti 3 detik sehingga posisi finishnya turun ke peringkat 5. Hasil ini membuat juara Asia Talent Cup 2023 tersebut mendapatkan 11 poin yang sudah cukup untuk mengunci posisi runner-up Rookies Cup setelah pesaingnya Hakim Danish dari Malaysia tanpa poin di balapan ini karena terjatuh. Di klasemen akhir, rider asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu mengoleksi 181 poin. Terpaut 55 poin dari pemuncak klasemen Brian Uriarte dan unggul atas Danish yang mengoleksi 171 poin di posisi ketiga. Uriarte, yang finish posisi 2 pada balapan kedua, telah memastikan gelar juara pada Sabtu 13 September saat ia memenangi balapan, sementara Veda gagal finish. Sementara itu, pada balapan kedua ini rider muda Indonesia lainnya Kiandra Ramadhipa menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Torehannya ini membuat rider 15 tahun itu, lebih muda 1 tahun dari Veda, menyelesaikan kompetisi balapan Eropa pertamanya di posisi ke-8 dengan 108 poin. Capaian Ramadhipa di posisi 8, sama dengan yang dicapai oleh Veda pada musim pertamanya, 2024. Saat ia mengoleksi 112 poin. Di musim ini, prestasi terbaik Veda di kompetisi yang banyak melahirkan rider hebat di MotoGP ini adalah memenangi balapan 3 kali, yakni 2 kali di sirkuit Mugello, Italia, dan 1 kali di sirkuit Sachsenring, Jerman. Untuk Ramadhipa, debut penampilan paling indah adalah di balapan pertama di Sachsenring, ketika ia naik podium tempat kedua di bawah Uriarte. General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andi Wijaya mengatakan pencapaian ini merupakan bentuk kerja keras dan juga proses pembinaan berjenjang yang memang telah mereka lakukan sejak usia belia. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu menjadi energi tersendiri bagi pebalap binaan. Melalui semangat satu hati, kami berupaya terus mendukung rider binaan kami untuk bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi dan bisa melesat kencang dan bersaing di arena balap dunia. Terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga memberikan energi besar bagi pebalap kami yang tengah bersaing, ujar Andi. Sementara itu, rider KTM Factory Pedro Acosta memimpin dalam tes terakhir musim 2025 di Misano, saat Yamaha melakukan uji coba motor MotoGP bertenaga V4 terbarunya. Acosta adalah salah satu rider pertama yang turun ke lintasan, merebut posisi teratas dari RC16 yang dikendarai Enea Bastianini dari Tech 3 dengan catatan waktu 1 menit 32,297 detik. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia menikmati posisi terdepan selama 2 jam berikutnya, sebelum Marco Bezzecchi berhasil mencatatkan waktu sub pukul 1.31 pertama hari itu, 1 menit 30,779 detik. Bezzecchi kembali menambah waktu setengah detik saat jam terakhir sesi pagi dimulai. Namun dengan hanya 10 menit tersisa, Alex Marquez berhasil mengungguli Bezzecchi dengan catatan waktu 1.30,714 detik. Catatan waktu rider Gresini tetap tak terkalahkan hingga 1 jam memasuki sesi kedua, ketika Acosta memangkas waktu 3,5 detik untuk kembali ke posisi teratas. Tidak ada peningkatan lebih lanjut di bagian depan catatan waktu, meninggalkan catatan waktu 1,
30,374 detik milik Acosta sebagai putaran tercepat saat bendera start dikibarkan pada pukul 18 waktu setempat. Catatan waktunya 3/10 lebih lambat dari catatan waktu 1:31.34 detik milik Bezzecchi di Grand Prix San Marino, namun 1/10 lebih cepat dari catatan waktunya sendiri di hari Sabtu. Alex Marquez juga bertahan di posisi kedua, sementara putaran Bezzecchi di sesi pagi cukup baik untuk menempati posisi ketiga di akhir sesi. Salah satu rider yang berhasil naik peringkat di sore hari adalah Raul Fernandez dari Trejos Racing, yang menciptakan 1 menit 30,761 detik di 1 jam terakhir untuk meraih posisi keempat. Fernandez mengungguli motor VR Fortisk milik Franco Morbidelli di posisi kelima, sementara pemenang hari Minggu Marc Marquez berada di urutan ke-6 di atas motor pabrikan Ducati, terpaut setengah detik dari Acosta. Posisi ketujuh ditempati Fabio Di Giannantonio yang mengendarai Ducati V4, sementara Banaya menikmati penampilan yang lebih baik setelah akhir pekan yang buruk di Misano, finish ke-8 tercepat meski sempat terjatuh di tikungan 1. Juara bertahan Jorge Martin juga menikmati hari yang solid di atas Aprilia, menyelesaikan 60 lap dan finish tercepat ke-9 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 30,945 detik. Posisi 10 besar dilengkapi oleh Fermin Aldeguer di atas Gresini Ducati. Posisi Honda dipimpin oleh rider pabrikannya Luca Marini, yang akhirnya finish 0,609 detik di bawah Acosta di urutan ke-11. Sebagian besar fokus hari itu tertuju pada Yamaha, yang membawa dua motor M1 bertenaga V4 untuk uji coba yang akan digunakan di GP San Marino pada akhir pekan. Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller mendapat kesempatan untuk menjajal motor tersebut, dengan hanya rider Pramac Miguel Oliveira yang tidak mendapat kesempatan untuk mencoba motor V4. Oliveira akhirnya menjadi rider Yamaha tercepat di catatan waktu di posisi ke-16. Tetapi rekan setimnya yang menggunakan V4 menempati 3 tempat berikutnya di catatan waktu, dengan Rins finish di depan Quartararo dan Miller. Quartararo tidak merahasiakan kekecewaannya terhadap M1 baru, dengan mengatakan bahwa motor ini terasa lebih buruk daripada pendahulunya dan memperingatkan bahwa peralihan ke mesin V4 tidak akan menyelesaikan semua masalah Yamaha. Namun, Miller jauh lebih positif dalam penilaiannya, dengan mengatakan bahwa M1 baru melakukan semua hal yang benar dan memiliki lebih banyak kekuatan daripada kelemahan. Honda juga membawa beberapa pembaruan, terutama peningkatan aero, sementara rider pabrikan Marini juga menguji coba sasis baru. Aprilia melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan pada akhir pekan balapan biasa, dengan fokus pada elektronik, setup, dan evaluasi suku cadang baru. Bezzecchi menggunakan sasis yang telah diuji oleh Aprilia, tetapi ingin mencoba lagi untuk melihat bagaimana perilakunya setelah motornya berkembang pesat. Sementara itu, Martin melanjutkan adaptasinya dengan RSGP, bahkan mencoba posisi setang yang berbeda dalam apa yang ia gambarkan sebagai tes nyata pertamanya dengan Aprilia setelah mengalami cedera pada pramusim. KTM memiliki knalpot dan swingarm baru untuk diuji, sementara itu juga mencoba konfigurasi aerodinamis baru, termasuk motor tanpa winglet belakang. Ducati adalah yang paling tertutup mengenai rencana pengujiannya, dengan menir umum Gigi Dall'Igna hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan kelinci dari topi dalam satu hari pengujian. Namun, rider pabrikan Marquez mengungkapkan bahwa ia mencoba swing arm yang berbeda dan membandingkan paket aero yang digunakan pada awal musim dengan yang ia gunakan dalam beberapa putaran terakhir. Dua rider absen pada tes hari Senin untuk memulihkan diri dari kecelakaan yang mereka alami di GP San Marino. Joan Mir, yang melewatkan sesi kualifikasi dan balapan sprint karena sakit leher, tidak ikut serta dalam tes untuk fokus pada pemulihannya, menurut Honda. Ai Ogura dari Trejos Racing juga absen setelah kecelakaan dalam kecepatan tinggi pada hari Minggu yang membuatnya mengalami memar dan pembengkakan di tangan kanannya. 3 pabrikan juga mengirimkan rider penguji mereka ke Misano, dengan Dani Pedrosa yang bertugas untuk KTM,
Michele Pirro untuk Ducati dan Takaaki Nakagami untuk Honda. Meskipun ikut balapan di GP San Marino, Augusto Fernandes tidak mengikuti tes untuk memberikan waktu maksimal bagi para rider pabrikan Yamaha untuk menguji dua motor bertenaga V4. Nah sahabat, like video ini, share di media sosial sahabatku semua, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.